Mudah-mudahan Pak, di waktu sakratul maut kita belum tahu nih Pak. Ada orang yang sampai setahun tidak sadar, ada nak? Yang sampai berbulan-bulan tidak sadar, ada Pak. Yang telatak saja, matan nasu bima ta'isubih. Apa ya? Manusia itu akan mati tergantung apa yang dia asik-asik. Mudah-mudahan datang Al-Quran Pak. Ini dokter dalam keadaan kritis, ternyata yang datang kepada dia ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa Al-Quran itu adalah obat. Pas dia baca ayat, muncul Pak, ternyata penelitian mengatakan membaca Al-Quran dengan jahar ada dua manfaatnya Pak. Satu, menumbuhkan imun. Dua, membunuh sel-sel ganas yang tumbuh. Di sel kok kan ada peremajaannya tadi kok Pak. Nah itu pas tumbuh yang ganasnya dibunuh oleh Al-Quran yang kita baca dengan jahar. Maka itu bacalah Al-Quran itu, ya kan? Itu yang muncul Pak. Nah kalau kita itu yang, maka itu bisa boleh pilih Bapak Ibu. Apa kira-kira yang akan datang kepada kita? Umpamanya kita pilihlah persiapannya. Mau baca Al-Quran, ya kan? Mau sedekahnya yang muncul, mau zikirnya, mau selawatnya, mau doanya. Ini juga ada satu orang dokter yang muncul ayatnya ini Pak. Ada seorang dokter yang hadir di situ. Di waktu dia dalam keadaan kritis seperti itu, yang muncul ayatnya apa? In tanzurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu yang dia baca Pak, yang muncul dalam dirinya. Saya rasa dokter ini selalu memperjuangkan agama Allah, ya kan, dengan kedokterannya, dengan ilmu yang dia miliki, tapi dia ikut memperjuangkan agama Allah. Muncul di dalam dirinya ini Pak, in tanzurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini juga saya tulis nih Pak, baca Al-Quran diri dan anak. Jadi ada satu orang dokter, yang dokter lain yang merawatnya sudah menyerah, tapi beliau belum, ya kan? Di waktu tidak bisa lagi, kata dokter ini, sudah undang anaknya. Akhirnya anaknya diundang Pak, karena udah nyerah. Sama dengan kemarin ada jemaah kita masuk rumah sakit, kemudian tidak boleh apa-apa lagi sama pihak rumah sakit, dihandle oleh pihak rumah sakit semuanya. Kemudian setengah jam menjelang meninggal, ditelepon anaknya, datang keluarganya ke sana, setengah jam selalu meninggal. Saya tidak tahu apa dokter ini sudah merasakan, kan dengan ilmunya tentu tahu mana yang masih bisa diselamatkan, mana yang bisa ditolong, walau alam kan. Kata direktur rumah sakit menjamil, mau kasih yang muda, ini mau mati yang tua ini gitu. Ya kan, mau kasih yang tua, yang muda ini tinggi harapan hidupnya, akan yagian gitu. Ya kan, aku waktu itu Pak labarabui oksigen bagi kilo, ya kan. Nah lalu Pak, karena datang anaknya 4, minantunya 1, keempat-empatnya hafal Quran, minantunya juga hafal Quran. Maka itu dia minta kepada anak minantunya untuk mengkhatam Al-Quran selama dalam keadaan kritis seperti itu. Coba bayangkan Pak, diikutinya lah Al-Quran itu, diikutinya. Akhirnya muncul sugestinya Pak, semangatnya melawan virus itu kembali Pak. Alhamdulillah selamat. Maka dia katakan berwasilahlah dengan Al-Quran. Makanya kalau ada anak-anak awak masuk tahfiz Quran kini kau ibu, jangan biarkan mereka menghafal di situ sendirian. Ikutlah kita menghafal di rumah. Itu sudah banyak penelitian Pak. Jadi kalau kita ikut belum menghafal Quran, itu berpengaruh kepada anak cucu awak. Maka itu di waktu kita sakit, ya kan? Karena mendengar pun bacaan Quran berwasilah dengan Al-Quran. Makanya ada doanya, Allahumma arhamna wa ahlana bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami, rahmatilah keluarga kami dengan Al-Quran.
Bapak Ibu yang dimuliakan, saya ingin lihatkan ini dulu Pak. Ini ada 3 kata, ada 3 ayat yang hampir mirip. Ya. Di sini apa kata Allah? Surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya kan? Di sini kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi kata-kata seperti ini setiap apa di sini? Nafsin, jiwa. Ya, setiap jiwa itu akan mengalami kematian. Di sini tidak setiap kehidupan, Pak. Ya, kullu haya tidak begitu. Tapi nafsin, berarti jiwa. Maka itu sebelum mati jiwa kita hati-hati. Ada panggilan azan, ada bacaan Al-Quran, ada zikir, tapi tidak bergetar jiwanya, ya kan? Sebaiknya ini lagi yang terjadi kepada dia. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya kan? Setiap jiwa akan mengalami kematian. Itu dia, ya kan? Ikutlah ketentuan Pak, ya kan? Jadi kalau kita punya keyakinan tentang kematian, bahwa mati ini sudah disetting, maka itu di sini perlu dipahami nih Pak. Ini ada enggak orang berceloteh talambek masuk UGD, kalau tidak tertolong? Ada enggak? Memang UGD bisa membatalkan kematian? UGD bisa menunda kematian? Enggak. Saya kemarin punya pembayan Pak, berapa bulan yang lampau, jo motor ke rumah sakit Pak, jo motor. Nan sakit pun sebenarnya enggak lo yang luar biasa ada gitu. Gusi, memangkak di siko. Iya kan? Jo motor ke rumah sakit Pak. Tiba di UGD, naik kata sampai tidur. Pas tak tidur, pingsan. Saya langsung telepon pihak rumah sakit, bantu, tolong bantu itu pembayaran apa coba. Apa kata pihak rumah sakit? Ini high intensif. Ada 2 dokter spesialis yang menangani. Pas naik kata sampai tidur, padahal dari rumah ke rumah sakit pakai motor. Pas tiba di UGD, naik kata sampai tidur, pingsan, ditangani oleh 2 dokter spesialis. Ternyata meninggal. Maka kok tidak ada pengaruhnya kematian Pak? Ada yang kerja rumah sakit, apa ruangan yang paling tinggi kualitasnya di rumah sakit? ICU. Ada enggak dia teko ada enggak? Enggak. Kalau maunya very high, pamanya ada enggak? Kan kalau ruangan kan ada Pak, VIP. Ada 2-nya, ada VIP. Tahu Ibu arti panjangannya apa tuh? Ya, VIP, very important person. Jadi nak masuk ke ruang tu orang yang sangat penting Bu. Kalau benar-benar lawak kau tak masuk tu dah. Kalau 2 double V itu very very important person. Sangat-sangat penting orangnya. Makanya kalau ada pebaralek Pak pakai ruang-ruangan seperti itu, mau pernah salah masuk sekali Pak, di kosong di dalam tu, masuklah ke situ, kecek orangnya, kau nak sampai apa dan bola tak sana sim bobe pulang le Pak. Berarti nak ada sampai awak di risiko sampai baralek kau dah. Karena orang yang diundang tu sadonya sebenarnya orang penting sadonya Pak. Maka perlakukanlah orang ini penting semuanya. Jangan ada lagi ruangan very very important person. Iko ndak baraleknya adik-adik lo ruang-ruang khusus. Buka saja sadonya siapa yang tiba makan di situ selesai. Kau ndak jadi undang orang. Ndak undang saja orang-orang tertentu. Amo banyak pantang undangan kau Pak. Ya kan? Awak mentang-mentang tak punya jabatan, tak punya mamanga, itu sih undangan bantu tiba kawaknya.
Besok ada kawan yang lebih hebat pada awak, tapi undang sekadang niru pak. Urang barale itu juga, berbeda-beda undangnya. Untuk rakyat Badarai itu undang barang saja. Untuk pejabat-pejabat hebat-hebat tu undangannya sekadang niru pak. Kalau itu tidak pernah tiba betul. Kan awak diundang baru. Yang tentu juga tiba ni pak. Ya kan? Artinya jangan berbeda-beda lah mau undang-undang tu. Enak. Karena semuanya sama di hadapan Allah. Pak, ICU ini ruangan panuah kok dapik, kok capek lah dapik tertolong. Memang iya gara-gara dapik capek ICU tertolong? Memang tak ada orang di ruang ICU itu mati? Kok patang jemaah awak pak? Seorang mengorok mati, seorang mati. Beranam di ruangan tu Ustaz, ambil seorang terakhir yang tak matinya. Coba baalah tekanan perasaan tu. Ibu galak-galak aku tiba dah awak kan tantu lagi doh. Iya kan? Ruangan tu pak, la ilaha illallah mati. Capek nari. Jadi mau kurang oksigen, mau kurang impuls, mau capek obat, kematian tidak ada hubungan dengan ini. Iya kan? UGD, ICU, oksigen, impuls, apakah bisa menunda kematian? Tidak bisa. Apalagi membatalkan kematian. Karena kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Bapak Ibu, kalau ada nanti dilayani di rumah sakit lalu meninggal, datangi dokternya, datangi perawatnya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Bu Perawat yang sudah merawat orang tua saya, keluarga saya, walaupun meninggal Pak. Ada orang itu Pak? Pas meninggal? Tidak ada kan? Seolah-olah orang ini tidak berbuat. Kalau sehat beko, baru. Makasih ya Pak. Lagi sehat. Ketika meninggal, kesalahan satu apa ke pelayanan ikut segala macam, walaupun bidadari pilulah ketibu melayani nak, walaupun baju sahadonya dokter spesialis melayani, kalau sudah sampai ajalnya ia mati. Wala yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah sampai. Poin kajian kita di waktu kita kritis, mudah-mudahan ada yang datang kepada kita. Apakah selawat Nabi, apakah zikir, apakah doa, apakah bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, itu dimulai dengan mengasik-asiknya hari ini. Lontang tulis dah Bapak Ibu-ibu. Ya kan? Baku iko yang mau kaji, karena patang ampe orang-orang yang mau kenal betul meninggal Pak. Kok tadi ada lo dua kok. Ya kan? Nah, jadi Bapak-bapak Ibu-ibu mana tahu setelah ini dua kemungkinan. Ya kan, jemaah awak tadi malam, besok pagi, atau sebaliknya Pak, Ustadz yang ceramah tadi malam. Iya kan, kan bisa jadi saja kok Pak Haji. Iya kan, kan tidak bisa yang ngaji tadi malam, tadi malam mengaji, tadi malam ngaji ya. Iya kan, subuh nonton tentu lah. Wallahu alam Pak, betul Pak Haji. Ya kan, beruntung Pak Haji berangkat 2020 sampai kini tidak ada berangkat lagi. Kenapa? Iya kan, 2019 balik ya. Wah, 2020 tidak baik, 2021 tidak baik. Akan beruntung baik. Ini luar biasa tu, ya kan? Allah sudah tentukan Pak. Mudah-mudahan di waktu kita bertemu dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.